kita mau ngapain ya? Ada challenge, kita dikasih uang 50.000, dikasih budget 50.000 untuk beli makanan, minuman, sisanya Dan lain-lain. ya, sisanya terserah apapun. Peraturannya adalah satu tempat boleh beli satu makanan, gitu kan? Ya, dan Oke. kita nggak boleh beli di tempat makanan yang sama. Bye. Oke, yuk ikutin. Enemy spotted. Rp10.000 dapat 3, tapi boleh campur. Boleh, coba nyobain. Dah, waktunya nggak sampai 1 jam, apalagi dia lebih lama tadi kan. Enggak, soalnya kan aku 2 lantai. Yang penting sekarang bisa lihat hasilnya. Oh ya, tadi es krim ya? Iya, sama es krim 1 ya Es gue. krim keburu lumer, jadi dimakan duluan. Dairy Queen. Nah, sisa ada 2 item. Dia tuh dari segi kuantitas lebih banyak. Banyak dong. Dan kita sama-sama selisih 1.000. Tapi seperti yang kalian lihat, ini tuh kemakan ya kan. Sampai Dairy Queen udah Ini dimakan. juga kemakan. Ini tuh nggak Ini kemakan. Nanti Ini kita tuh makan. identitasnya nggak jelas. Nanti kita makan di rumah tuh, sampai minum-minumnya juga dapet tuh. Oke? Oke, sekarang kita mau mereview makanan yang hasil hunting tadi. Yang modal 50.000 itu 50.000 tuh. dapat apa aja? Dan lihat yang dia dapat yang aneh-aneh. Aku tuh dapat 3 hal, 1 tapi udah dimakan tadi sama Kevin. Ini truffle belly, Ini apa? honey mustard chicken, terus juga ada gokoko, yaitu coconut water pure. Tadi ada Dairy Queen cone. Terus Dan udah. semua keseluruhan 3 itu masih kembalian 1.000. Jadi total 49.000. 49.000. Kamu Oke. gimana? Apa aja? Sama dong, 49.000, tapi ngenyangin, lihat tuh. Ini Ada ya ampun, ini tuh kayak porsi Kevin juga kurang tahu. nasi makan berat ada kan? Nasi ada. Terus apa lagi? Ini Telur gulung. Ini bisa jadi lauk, bisa jadi snack ya kan? Tuh. No. Enak pokoknya tuh, dapat saus keju, oke? Tuh. Ya. Ini harga 19.000, ini 16.500. Ini snack. Snack. Tuh. Kue Ada 3 Nagasaki, varian. yang dimana dia juga nggak tahu itu apaan, cuma karena promo 10.003. Tapi dapat banyak kan. Ini dapat 3. Oke. Ini dapat 3. Ini tuh tadi ditawarin lagi tambahan, Mbak. Mas katanya mau saus yang berbeda enggak? 4.000. Enggak usah. Sama dapat minum teh pucuk. Jadi total sama-sama 49.000, tapi ini lebih banyak. Kita akan ngomongin makanan ini sambil kita ngobrol-ngobrol, dan ada beberapa pertanyaan nih dari kru-kru kita. Kalau misalkan suami itu suka ngasih bunga random, ngasih bunga Oke. secara random, Oke. itu sebetulnya bare minimum atau sebetulnya itu kayak husband goals? Tapi kalau buat gue tuh kayak dia abis ngelakuin apa nih? Curigaan loh. Iya. Dia Gimana? habis ngapain tuh? Kenapa lu bawa-bawa bunga tiba-tiba tanpa ada apa-apa gitu sih? Kecuali Aku bunga. mah
Kecuali bunga deposito ya. Iya. Kalau itu nggak tanpa dipertanyakan. FYI, Adi tidak pernah melakukan ini kepada gue. Iyalah, bunga kayak apa ya? Maksudnya? Enak. Iya kan? 27.000 dan makan beneran. Ini juga makan beneran. Terus. Oke, jadi menurut kita berdua sih kayaknya kita sepakat ya. Itu tuh kayak lebay. Nggak husband goal juga, lebay. Iya. Oke. Ini enak. Guys, rekomendasi murah soal di situ. Maksudnya Pertanyaan kedua. Kalau misalnya suami diam-diam transfer uang ke tabungan istri untuk dana darurat, itu sebenarnya thoughtful atau sebetulnya suaminya mendominasi keuangan? kalau buat gue tuh kayak dia ngirim dana darurat ke istrinya tuh dia nggak mendominasi keuangan ya. Justru malahan dia kayak memberi kepada kepada istrinya. Yang mendominasi keuangan tuh kayak gue tahu beberapa case di mana kayak si istrinya tuh di budget gitu. Dalam artian kayak ya udah segitu aja gitu Ya. tuh dan susah banget. 100.000 3 bulan ya gitu. Jadi kalau buat gue malahan bagus tuh itu tuh ya. Ya nggak sih? Gue lebih suka diam-diam transfer dibanding dulu diam-diam bawain gue bunga. Berarti dia kayak mata duitan aja. Oke, yang ketiga. Pedes loh ini. Suami itu ikut nyuapin anak, mandiin, nemenin belajar. Itu sebenarnya suaminya tuh suami yang luar biasa atau emang itu sebetulnya udah tugas bareng? That's Luar bare biasa. minimum. Luar biasa. Bare minimum Luar itu. biasa. Oke. Luar biasa. Bare minimum itu. Luar biasa. Harusnya semua cowok lakukan itu. Tapi kenyataannya kan enggak. Kenyataannya enggak, tapi kalau menurut gue, cowok yang benar dia harusnya ngelakuin itu karena anaknya anak berdua, cuy. Bukan Oke. anak ibunya doang. Itu anak siapa tuh yang teriak-teriak? Nggak tahu, nggak kenal. Banyak orang nggak melakukan itu karena ya dia jam 7 udah berangkat gitu Iya. kan. Jam 5 malahan kan habis subuh gitu. Jadi nggak ada waktu buat itu gitu. Makanya kenapa kayak gue lebih bisa mengatakan itu spesial karena ya jarang gitu. Iya nggak sih? Gokoko enak nih menghilangkan dahaga hanya dengan 12.000. Kenapa? 12.000 dapat 1 kelapa. Nyobain ya. Nagasaki. Tapi kalau berdasarkan tadi ya balik Enak. lagi. Wih, lebay. Tadi yang beli Serius? oh enak. Cobain. Karena nggak semua suami nggak semua suami punya waktu luang yang pertama. Kedua, kalaupun emang ada waktu luang, ya udah jadi mindset untuk para lelaki, mohon maaf ya yang lain, ngurus anak itu ya tugasnya perempuan. Iya kan? Iya, tapi which is itu tuh salah gitu loh. Nah, jangan sampai itu tuh kayak kita berikan excuse juga gitu loh ya. Enggak memberikan Karena menurut aku excuse. tuh kayak udah seharusnya si bapak itu berperan gitu loh. Iya, nggak memberikan excuse. Justru kenapa dibilang istimewa? Karena itu memberikan apresiasi. Justru sebaliknya, memberikan apresiasi kepada suami yang melakukan itu, gitu. Iya. Ya kan? Tapi kita berdua sepakat bahwa itu memang yang harusnya dilakukan oleh si suami gitu kan. Ya, tapi balik lagi tergantung kondisi. Kecuali yang tiap harinya dia cuma bisa rebahan, nggak ngapa-ngapain, tapi juga untuk urusan anak dia nggak mau pegang juga. Karena si anak ini juga harus punya koneksi sama si bapak dan sama si ibu. Misalkan nih banyak kayak bapak-bapak yang kerja kantoran dimana dia berangkat subuh terusnya pulangnya udah gelap gitu kan. Tapi apa sih hal terkecil yang bisa dia lakukan pas dia pulang itu loh supaya dia tuh nggak kehilangan keberadaan sama anaknya. Oke, misalkan dibalik nih, ternyata suami istri dua-duanya kerja nih. Nah, terus istri yang kerja ini tetap harus ngurus rumah. Itu tuh sebenarnya memang seharusnya istri tuh emang ngurus rumah walaupun dia kerja, atau sebetulnya istri yang kayak gitu tuh emang hebat gitu loh. Ini menurut kita ya, rumah tangga itu kan diurus berdua gitu, kayak nggak harus membagi antara perempuan ngurusnya rumah, nggak laki-laki tugasnya ya udah di luar gitu kan. Itu yang secara umum kita kenal gitu. Cuma menurut kita tuh alangkah baiknya kalau misalkan konsep rumah tangga itu bener-bener diurus berdua gitu loh. Iya nggak sih? Gak apa-apa sih kalau misalkan emang laki-laki lagi bisa gitu, lagi ya sekedar nyuci piring atau ya bantuin masalah di dapur gitu kan, ya lebih enak gitu. Iya.
pas si cowoknya pulang pun ya ini kan tempat yang dimana kita tinggal bareng-bareng gitu loh. Kayak bukan berarti si cowoknya itu cuma kayak oh ya udah gitu, kayak maksudnya gue tinggal rebahan doang gitu kan, ya maksudnya hal itu lo yang urus udah wah gue nggak mau tahu. Itu juga bermasalah sih menurut aku. Iya. Disclaimer dulu ya, kita bukan cuma ngomong asal kayak gitu ya. Ya baiknya sih kayak gini, baiknya sih kayak gitu, enggak. Ini bener-bener kita ngejalanin hal yang kita omongin gitu. Kayak di rumah ini Nggak ada ART. ya kita nggak pakai ART dan juga untuk masalah kayak beres-beres kita sama-sama gitu, Iya. berdua gitu. Terus Oke, next. last question ya. Last question adalah penting gak sih dalam rumah tangga tuh misalkan dua-duanya menghasilkan uang untuk ngasih tahu ketika mau beli sesuatu gitu. Satu sama lain ya. Iya, satu sama lain. Relate nih sama kita nih. Iya. Penting. Apakah itu penting ketika cuman spendingnya gede aja gitu loh? 50-50 ya kalau gue pribadi selama ini ya. Kalau misalkan dia itu nggak gede, dia gede, gue akan ngobrolin ya kan, karena kan pool kita disatuin tuh, pool money kita. Yang kecil-kecil ada momen ketika gue inget ya gue bilang, ada momen ketika gue nggak inget gue Minta bilangnya maaf. pas paketnya udah dateng gitu. Jadi tuh relate dengan ada istilah lebih baik minta maaf atau minta izin. Nah dia tuh seringnya minta maaf. Kalau dalam hal ini gue lebih irit ya soal jajan. Ini jarang banget ada pengeluaran pribadi gitu loh. Kecuali servis mobil dan itu pun Ih, emang pikir aku juga banyak jajan keperluan paket, pribadi. lihat paket. Itu buat kebersamaan, tau nggak? Jadi penting atau enggak? Penting. Ya ada sih beberapa contoh kasus bukan kita ya tapi dari ada temen gitu beli sesuatu barang yang di belakang istrinya gitu, jadi bisa dibilang kayak diem-diem. Oke, ini temen gue dulu diem-diem dan itu jumlahnya sangat besar yang akhirnya apa, dia repot sendiri, dia nggak bisa bawa barang itu ke rumah. Ya kan, Beli apa tuh? beli pelek motor apa. Oh, terus? Dia nggak bisa bawa barang itu ke rumah dan ketika dia mau pasang si velg motor itu dia ngebohong gitu kayak enggak ini tuker tambah cuma berapa ratus ribu yang padahal lumayan gitu kan. Gitu, tapi pas begitu ketahuan berantem jadinya kan. Iya. Gitu. Sebetulnya intinya tuh bukan minta izin atau minta izin ya. Intinya adalah keterbukaan secara finansial sih. Gua kayak kita trust each other. Ya sesepele uang ada berapa gitu kayak Iya. ya gitulah, kayak mau beli barang sesuatu tuh ya otomatis dipikirin bareng-bareng gitu, kayak kita beli ini yuk gitu tapi sisain ya buat ini gitulah contohnya. Tapi gue paham ngomongin duit itu sensitif. Tapi harus dibahas. Harus dibahas. Harus. Malahan justru kalau misalkan lu belum ngebahas masalah keuangan lu sebelum lu akad nikah, there's a problem. Walaupun lu nggak punya tagihan apapun ataupun lu bukan tulang punggung keluarga lu, tetap kayak kita tuh nanti sesimpel lu ngobrolin kita nanti skemanya gimana ya, yang megang duitnya lu apa gue ya. Apalagi di antara kita berdua dua-duanya kerja, gimana ya kita ngaturnya ya, itu harus diobrolin. Ya, benar. Tadi tuh challenge-nya adalah 50.000 dapat makan berat, snack, minum, ya kan? Dan kalau ada kembalian bisa beli yang lain-lain. Nah, ini udah tuh. Iya sih. Ya kan? bener. Makan berat ada nasi Kalau goreng. dengan requirement itu ya udah Iya, dengan berat makan hati berat gua katakan ada nasi dia goreng. Cemilannya ini telur ya apa nggak tahu. Kalau misalkan kalian ada sesuatu yang pengen dibahas gitu loh ya. Maksudnya kita juga bukan marriage counselors, tapi kalau dari beberapa orang yang dimana kita ngobrol, apalagi kayak adik-adik kita gitu ya, adik-adik Gen Z kita, mereka tuh selalu kayak punya pandangan berbeda pas ngelihat rumah tangga kita kayak gimana. Bukan cuma yang lebih muda, ada kok yang lebih tua juga ada. Iya. Ada yang konsul sama kita ada. Ya. Kalau gue sih berharap kita bisa share hal-hal yang mungkin bisa jadi pembelajaran dan bisa ngebantu orang-orang di luar sana yang mungkin pengen dengar advice yang di luar biasanya lah gitu ya. So kita happy dengan itu. Kalau misalkan lo punya pertanyaan ataupun misalkan pengen tulis aja nanya nanti di kolom komen atau saran komentar. Ya. atau pengen nanya tentang hal personal, feel free to do that, okay? Oke, makasih Thank ya. you.